Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini topiknya seru banget nih, inovasi disruptif. Kita bakal coba bedah bareng-bareng intisari dari buku klasik The Innovator's Dilemma, terus kita sambungin sama contoh-contoh nyata di Indonesia. Kita udah siapin rangkumannya sama beberapa analisis kasus lokal buat Anda. Siap. Ini topik yang relevan banget ya sekarang ini, banyak perubahan cepat di mana-mana. Betul. Nah, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau coba ngerti, kenapa sih perusahaan yang kelihatannya super sukses, tiba-tiba bisa kesalip sama pemain baru yang awalnya dianggap remeh. Informasi ini kayaknya penting banget buat siapa aja yang pengen paham dinamika pasar, atau mungkin Anda punya ide bisnis sendiri. Mari kita langsung gali aja. Oke, mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, biar fondasinya kuat. Jadi ada dua jenis utama inovasi ini. Ada yang namanya inovasi berkelanjutan, sama, ini dia, inovasi disruptif. Iya, betul. Dua hal yang beda banget pendekatannya. Coba kita pakai analogi ya biar gampang. Inovasi berkelanjutan itu mungkin kayak restoran mewah yang udah terkenal. Mereka terus-terusan poles menunya, bikin suasana makin eksklusif, mungkin harganya juga naik. Targetnya, ya pelanggan setia mereka yang emang cari kualitas premium. Meningkatkan performa produk untuk pelanggan yang paling menuntut ya. Nah, kalau inovasi disruptif, bayangin aja tiba-tiba muncul, truk makanan atau food truck di dekat situ. Menunya mungkin lebih simpel, harganya jauh lebih murah, dan gampang banget diakses. Nggak perlu reservasi segala macam. Dan targetnya beda. Mungkin orang yang tadinya nggak kepikiran makan di restoran mewah itu karena mahal, atau ribet, atau mungkin dia cuma butuh makan cepet aja. Persis, jadi gampangnya yang satu mainnya di jadi lebih baik, yang satu lagi fokusnya jadi beda dan lebih gampang diakses. Gitu kan ya? Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke inti persoalan yang dibahas di buku itu. Dilema sang inovator. Ini paradoks yang menarik banget. Paradoks ya? Kenapa disebut dilema atau paradoks? Gini, coba bayangin. Perusahaan yang mapan, yang gede itu, biasanya kan dikelola dengan sangat baik. Mereka dengerin banget pelanggan utamanya. Mereka fokus cari untung sebesar mungkin. Investasi besar-besaran di riset dan teknologi baru. Tapi kok justru mereka yang seringkali kalah sama disrupsi? Nah, itu dia. Aneh kan kedengerannya? Harusnya kan mereka yang paling siap. Harusnya begitu. Tapi ternyata ada jebakan-jebakan sistemik. Ada 3 nih yang utama. Pertama, yaitu tadi, fokus ke pelanggan terbaik mereka. Pelanggan yang paling banyak kasih untung itu ya? Betul. Pelanggan premium ini biasanya mintanya produk yang makin canggih, makin bagus. Mereka cenderung belum butuh atau malah nolak produk disruptif yang di awal muncul. Itu biasanya lebih sederhana, performanya di bawah produk yang udah ada. Mungkin fiturnya kurang lengkap atau kelihatan murahan. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, fokus ke profitabilitas. Perusahaan besar itu kan punya target pendapatan dan margin keuntungan yang tinggi. Nah, pasar yang disasar sama inovasi disruptif ini di awal-awal itu biasanya kecil banget. Nggak signifikan lah buat ukuran raksasa. Marginnya juga tipis. Jadi nggak menarik gitu ya buat dikejar sama manajemen puncak, kayak nggak sepadan sama usahanya. Persis. Mereka mikir, ngapain kita repot-repot garap pasar kecil yang untungnya tipis? Mending fokus ke pasar utama yang udah jelas ngasih duit banyak. Logis kan dari kacamata bisnis mereka? Iya sih, logis banget kalau dari situ. Jebakan ketiga apa? Ketiga, ini soal alokasi sumber daya internal. Di dalam perusahaan besar itu kan banyak proyek atau divisi yang bersaing buat dapetin dana, dapetin orang-orang terbaik. Nah, proyek yang sifatnya disruptif, yang pasarnya belum jelas, teknologinya mungkin beda dari yang biasa mereka kuasai, marginnya kecil, itu pasti kalah saing. Kalah sama proyek-proyek yang lebih aman dan kelihatan langsung hasilnya buat pelanggan utama itu tadi ya. Tepat, manajer produk yang ngusulin proyek disruptif ini bakal susah banget ngeyakinin atasannya. Datanya nggak sebagus proyek yang udah jalan, jadi sumber daya akhirnya ngalir ke inovasi yang sifatnya berkelanjutan aja. Wah, jadi ini benar-benar bukan karena manajernya nggak kompeten atau gimana ya, tapi emang sistemnya yang menggiring ke sana. Betul sekali. Ini kegagalan sistemik, bukan kegagalan individu. Proses bisnis, nilai-nilai perusahaan, cara mereka mengukur kesuksesan yang udah terbukti bikin mereka berhasil di bisnis inti mereka selama ini, justru itu yang jadi penghalang buat melihat dan merespon ancaman atau peluang dari disrupsi
kekuatan jadi kelemahan. Oke, clear. Jadi kekuatan mereka, fokus pada pelanggan dan efisiensi itu malah bikin mereka buta sama ancaman dari bawah atau dari pinggir. Nah terus, gimana caranya para pemain baru ini, si disruptor ini, biasanya masuk dan akhirnya ganggu pasar yang udah mapan? Ada dua jalur utama yang biasanya terjadi. Yang pertama itu namanya disrupsi tingkat bawah, atau low-end disruption. Tingkat bawah, maksudnya gimana tuh? Ini targetnya adalah pelanggan di segmen paling bawah dari pasar yang udah ada. Biasanya ini pelanggan yang ngerasa produk atau layanan yang ditawarkan pemain lama itu udah terlalu bagus, terlalu canggih, atau ya terlalu mahal buat kebutuhan mereka yang sebenarnya lebih simpel. Istilahnya itu overserved. Oh, jadi mereka bayar fitur atau kualitas yang sebenarnya nggak terlalu mereka butuhin gitu ya? Ya, nah pemain baru datang dengan solusi yang cukup baik aja. Performanya mungkin nggak sebagus produk premium, tapi udah memenuhi kebutuhan dasar pelanggan overserve tadi. Dan yang penting, harganya jauh lebih murah. Contohnya apa ya, biar kebayang? Contoh klasik itu kayak munculnya maskapai penerbangan berbiaya rendah, LLC. Dulu kan naik pesawat itu identik sama layanan lengkap, mahal. Terus muncul maskapai kayak AirAsia misalnya. Mereka pangkas banyak layanan tambahan, pakai bandara sekunder kadang-kadang, prosesnya lebih simpel. Hasilnya, harga tiket jauh lebih murah. Dan mereka narik penumpang yang tadinya mungkin naik bis atau kereta, atau bahkan nggak bepergian jauh ya? Betul. Atau penumpang yang udah ada tapi ngerasa harga maskapai full service kemahalan buat perjalanan singkat. Mereka mulai dari bawah. Tapi pelan-pelan kualitas LLC juga ningkat kan? Sampai akhirnya banyak juga penumpang bisnis yang milih LLC untuk rute tertentu. Oke, itu jalur pertama, dari bawah. Terus jalur kedua? Jalur kedua ini lebih radikal. Namanya disrupsi pasar baru atau new market disruption. Ini bukan nyerang pasar yang udah ada dari bawah, tapi benar-benar menciptakan pasar baru. Menciptakan pasar baru, maksudnya gimana? Mereka menargetkan orang-orang yang sebelumnya sama sekali bukan konsumen produk atau jasa di kategori itu. Mereka ini non-konsumen. Kenapa mereka bukan konsumen? Bisa jadi karena produk yang ada itu terlalu mahal, terlalu rumit makainya, butuh keahlian khusus, atau aksesnya susah. Oh, jadi ini bukan ngambil pelanggan orang lain, tapi narik orang yang tadinya nggak pakai sama sekali ya? Persis. Contoh paling sering disebut itu personal komputer pertama. Dulu kan komputer itu cuma ada di perusahaan besar, mainframe gitu, mahal, gede, rumit. Terus muncul PC yang lebih kecil, lebih murah, meskipun awalnya kemampuannya terbatas banget. Dan itu membuka kemungkinan buat individu, usaha kecil, buat punya komputer sendiri di rumah atau di kantor kecil mereka, pasar yang sama sekali baru. Tepat. Atau contoh lain mungkin kamera digital awal yang kualitasnya jelek banget dibanding kamera film. Tapi gampang dipakai dan nggak perlu cuci cetak. Awalnya mungkin cuma buat mainan, tapi lama-lama teknologinya makin bagus, sampai akhirnya menggantikan film. Keduanya, baik disrupsi tingkat bawah maupun pasar baru, biasanya dimulai dari pinggiran, tapi punya potensi untuk terus membaik dan akhirnya menarik pelanggan arus utama. Oke, menarik banget dua jalur itu. Sekarang coba kita tarik ke konteks Indonesia deh. Kan sering banget kita dengar Gojek disebut sebagai contoh disrupsi. Itu masuknya kemana ya? Nah, Gojek ini contoh yang pas banget dan sering dianalisis. Menurut saya, Gojek itu lebih kuat ke arah disrupsi pasar baru. Pasar baru ya? Iya. Kenapa gitu? Kan ojek udah ada dari dulu. Ojek pangkalan emang udah ada. Tapi coba kita pikirin lagi. Sebelum ada Gojek dan aplikasi sejenisnya, berapa banyak sih orang yang sebenarnya butuh transportasi cepat dan praktis, tapi enggan atau jarang banget naik ojek pangkalan? Iya juga ya. Mungkin banyak. Saya sendiri dulu agak gimana gitu kalau harus naik ojek pangkalan. Nah, kenapa enggan? Bisa macam-macam alasannya kan? Mungkin soal keamanan, apalagi kalau malam. Terus soal harga, mesti nawar dulu, kadang nggak jelas standarnya, bisa ditembak harga tinggi. Belum lagi soal kenyamanan, nunggunya di mana, armadanya gimana. Iya, bener banget. Banyak gesekan lah istilahnya. Nah, orang-orang yang punya kebutuhan tapi terhalang sama gesekan ini, mereka itulah non-konsumen dari jasa ojek yang terorganisir dan terpercaya. Gojek itu nggak menciptakan motor atau pengemudinya dari nol. Yang mereka ciptakan adalah model bisnis baru yang difasilitasi sama teknologi aplikasi di smartphone. Oh, jadi mereka menyerang gesekan itu tadi ya? Tepat. Gojek secara spesifik menarget non-konsumen ini. Gimana caranya? Mereka menawarkan standarisasi harga yang jelas di awal.
Mereka bangun sistem reputasi lewat rating pengemudi, jadi ada elemen keamanan dan kepercayaan. Terus kemudahan pemesanan lewat aplikasi bisa dilacak posisinya. Jadi mereka membangun semacam lapisan kepercayaan dan kenyamanan di atas layanan ojek yang udah ada itu ya? Persis. Itu kata kunci penting di negara berkembang kayak Indonesia. Membangun kepercayaan melalui teknologi. Mereka nggak cuma menghubungkan penumpang dan pengemudi, tapi mereka membangun sebuah ekosistem baru yang melibatkan standar layanan, sistem pembayaran, reputasi, dan akhirnya meluas ke layanan lain kayak GoFood, GoSend, dan seterusnya. Ini jelas banget ciri disrupsi pasar baru. Mereka bikin pasar ojek jadi jauh lebih besar dengan menarik non-konsumen tadi. Itu gimana? Mirip juga kah polanya? Mirip, tapi mungkin ada elemen low-end dan new market sekaligus. Coba kita lihat dari sisi penjualnya, para UMKM itu. Sebelum ada platform kayak Tokopedia atau Bukalapak, gimana caranya UMKM mau jualan ke pasar yang lebih luas? Susah ya pasti. Mungkin buka toko fisik, biayanya mahal. Mau jualan online sendiri, bikin website rumit, promosinya gimana, pembayarannya gimana, pengirimannya lagi. Nah, itu dia. Banyak banget hambatannya. Bisa dibilang, dutaan UMKM itu adalah non-konsumen dari infrastruktur retail modern atau infrastruktur jualan online yang proper. Kenapa? Karena biaya dan kompleksitasnya tadi. Terus Tokopedia datang. Tokopedia datang menawarkan platform yang relatif mudah dipakai, biayanya rendah banget untuk mulai, bahkan gratis loh. Udah ada sistem pembayarannya, rekening bersama itu penting banget buat kepercayaan, ada bantuan logistik, dan yang paling penting, akses ke jutaan calon pembeli di seluruh Indonesia. Jadi mereka membuka akses pasar buat UMKM yang tadinya nggak punya akses ya? Ini new market untuk para penjualnya. Betul. Sekaligus, dari sisi pembeli, mungkin ada elemen low-end juga. Pembeli bisa dapat barang dengan harga lebih murah karena persaingan antar penjual di platform dan efisiensi biaya penjual yang nggak perlu sewa toko fisik mahal. Mereka juga dapat kemudahan dan pilihan yang jauh lebih banyak dibanding belanja offline biasa untuk barang-barang tertentu. Jadi memang teknologi digital ini jadi kunci ya untuk memformalkan sektor informal dan membangun kepercayaan tadi, baik di Gojek maupun Tokopedia. Sangat-sangat kunci di negara berkembang. Teknologi memungkinkan terciptanya skala dan standarisasi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan cara-cara konvensional. Berarti kalau kita tarik benang merahnya nih, seringkali inovasi yang benar-benar mengganggu, itu sebenarnya bukan di teknologi intinya yang super canggih gitu ya, tapi lebih ke model bisnis yang pinter memanfaatkan teknologi itu. Tepat sekali. Ini poin yang krusial banget. Teknologi itu seringkali cuma jadi enabler, jadi pemungkin. Kayak smartphone, internet, GPS, itu kan teknologi yang udah ada. Tapi kemampuan untuk melihat sebuah sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi, atau sebuah segmen pasar yang selama ini terabaikan atau overserved, Atau non-konsumen tadi. lebih simple, lebih mudah diakses, dan yang penting, bisa menguntungkan dengan struktur biaya yang jauh lebih rendah dari pemain lama. Itu inti dari disrupsi sebetulnya. Ini nyambung nggak sih sama konsep pekerjaan yang harus diselesaikan atau job to be done yang juga sering dibahas Clayton Christensen? Nyambung banget. Konsep job to be done itu kan intinya kita harus ngerti sebenarnya pekerjaan fundamental apa sih yang pengen diselesaikan oleh pelanggan atau non-pelanggan saat mereka mempekerjakan sebuah produk atau jasa. Bukan cuma fiturnya apa, tapi masalah apa yang mau dia beresin gitu ya. Tapi untuk menyelesaikan pekerjaan berupa perpindahan yang cepat, terjangkau, dan bisa dipercayai. Ojek pangkalan mungkin bisa selesaikan yang cepat dan terjangkau, tapi kurang di bagian terakhir. Itu buat banyak non-konsumen. Tokopedia disewa UMKM bukan cuma untuk jualan online, tapi untuk menyelesaikan pekerjaan berupa akses ke pasar yang luas dengan cara yang mudah dan terpercaya. Jadi disruptor yang sukses itu biasanya jago banget mengidentifikasi job to be done yang belum terlayani dengan baik oleh solusi yang ada, terus bikin solusi baru yang lebih pas, seringkali lebih sederhana di awal. Benar, dan mereka fokus ke pekerjaan itu, bukan cuma meniru fitur produk yang udah ada. Oke, jadi makin jelas ya gambaran besarnya. Kita udah lihat nih, inovasi disruptif itu seringkali datangnya nggak terduga dari pinggiran. Nyasarnya pasar yang diabaikan pemain besar, atau malah menciptakan pasar baru sama sekali. Solusinya biasanya lebih simpel, lebih murah, lebih mudah diakses di awal. Dan kuncinya seringkali bukan di teknologinya doang, tapi di model bisnisnya. Dan jangan lupa, ironi terbesarnya,
Justru praktik-praktik manajemen yang dianggap paling baik dan benar di perusahaan mapan kayak dengerin pelanggan utama, fokus ke profitabilitas tinggi, alokasi sumber daya yang rasional berdasarkan data historis, itu yang bisa bikin mereka terlambat atau bahkan nggak bisa merespon sama sekali ketika disrupsi datang. Iya ya, itu yang bikin jadi dilema banget. Karena kalau mereka nggak lakuin itu, bisnis inti mereka bisa goyang. Tapi kalau mereka terlalu fokus ke situ, mereka bisa kelewat sama gelombang perubahan berikutnya. Besar buat para penantang baru, startup yang lebih lincah, yang nggak punya beban masa lalu, nggak punya pelanggan premium yang harus dijaga perasaannya, nggak punya target profit setinggi langit di awal. Mereka bisa fokus menggarap ceruk pasar baru atau segmen bawah itu tadi. Menarik sekali. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita renungkan. Mungkin bisa coba lihat di sekitar Anda sendiri. Coba deh pikirin, ada nggak sih aktivitas sehari-hari atau layanan atau produk yang saat ini rasanya kok eksklusif banget ya? Atau mahal banget? Atau ribet banget makanya? Sampai-sampai banyak orang yang sebenarnya butuh atau pengen, tapi akhirnya nggak bisa akses. Layanan atau aktivitas yang aksesnya terbatas gitu ya? Ya, coba identifikasi gesekannya di mana. Nah, di area-area seperti itulah, di mana ada non-konsumsi yang signifikan karena hambatan akses, biaya, atau kompleksitas, disitulah mungkin ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan yang masih menunggu solusi disruptif berikutnya. Siapa tahu kan? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak insight baru ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.